Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan suara pengembalaan hamba-hamba Tuhan GKI Karawaci. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu bagaimana mengendalikan kemarahan. Satu bagian Alkitab yang akan mendasari pembahasan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marah adalah satu luapan emosi yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Dan pada prinsipnya, pada dasarnya amarah itu sendiri bukanlah dosa. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, Allah pun dapat menjadi marah. Yesus juga marah pada waktu dia mengusir penjual-penjual dari halaman bait suci. Tapi firman Tuhan mengatakan, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Berbuat dosa ini apa? Berbuat dosa ini adalah ketika kita marah, kemudian kita menyimpan kemarahan itu menjadi dendam. Berbuat dosa itu adalah ketika kita marah, kemudian kemarahan kita itu diledakkan sehingga merusak dan menyakitin orang lain. Dan berbuat dosa itu juga ketika kita marah, kemudian kita mengacukan orang lain. Kita mendiamkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kesalahan pun harus juga ditegur. Tapi firman Tuhan mengatakan sebelum matahari terbenam, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, tapi padamkanlah amarahmu sebelum matahari terbenam. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk memadamkan amarah. Pertama adalah dengan kemarahan yang tegas. Ketika kita mengekspresikan kemarahan dengan tegas, maka kita tidaklah bersikap munafik, tidak mendendam. Dan pada saat yang sama, kita juga tetap mempertimbangkan perasaan orang lain. Ketika saudara mengekspresikan kemarahanmu dengan tegas, tidak mengamuk, tidak mengancam, tidak berteriak-teriak, maka saudara dapat membangun sebuah hubungan, persahabatan, atau keluarga yang lebih kuat. Kemarahan yang tegas adalah satu tanda dari orang Kristen yang dewasa secara rohani. Ada yang menganggap bahwa tegas berarti kasar. Namun artinya bukan seperti itu. Ketegasan yang benar itu tidak kasar, juga tidak merusak. Ekspresi kemarahan dengan tegas berarti seseorang yang menyatakan pandangannya, kebutuhannya, perasaannya secara tegas dan jujur. Namun dengan mempertimbangkan perasaan orang lain dan pandangan orang lain. Jadi ini sesuai dengan Efesus 4 ayat 26 yang mengatakan, apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Jadi ketidaksukaan diungkapkan, tetapi tidak kasar, tidak keras, tidak menghancurkan orang lain. Dua hal yang perlu diperhatikan ketika saudara mengkomunikasikan kemarahanmu kepada orang lain. Pertama, saudara harus yakin bahwa persoalan yang hendak saudara angkat itu memang pantas untuk diutarakan. Jadi jangan menghabiskan energi hanya untuk hal-hal yang sepele. Dan yang kedua, hati-hatilah agar nada suaramu, kata-katamu jangan membuat orang lain itu marah, tetapi berbicaralah dengan kasih. Marah dengan tegas tidaklah mudah. Ini membutuhkan kedisiplinan untuk menghormati dan menghargai orang lain. Kita tidaklah menghakimi orang lain. Nah, kemarahan yang seperti ini memiliki prinsip, saya berhak untuk memberitahukan kepada engkau bahwa saya sedang marah, dan engkau berhak untuk memberitahukan perasaanmu kepada saya. Tetapi kita tidak berhak untuk saling menyakiti satu sama lain. Saudara, jika saudara marah kepada seseorang dan tidak bisa menahannya, maka kemarahan jenis ini
Yang bisa kita lakukan, saudara berbicara secara terbuka dan penuh kasih tanpa melukai perasaannya. Bentuk kemarahan seperti ini memang sulit. Aristoteles mengatakan demikian. Setiap orang dapat menjadi marah, tetapi marah terhadap orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan tujuan yang tepat, dengan cara yang tepat, tidak mudah dilakukan. Salomo mengatakan demikian, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara, komunikasi yang lemah lembut akan memadamkan amarah. Mungkin dengan komunikasi seperti ini saudara dapat memadamkan kemarahanmu tanpa melukai orang lain. Tapi saudara, ada cara yang kedua, cara lain yang jauh lebih baik di dalam memadamkan amarah, yaitu dengan membuang kemarahan itu jauh-jauh. Ini adalah cara yang paling sulit dilakukan. Ada kalanya ketika saudara mencoba untuk mengkomunikasikan kemarahanmu, ternyata dia tidak bisa terima. Dia malah marah-marah. Saudara tidak mampu mengontrol keadaan dan saudara memiliki keterbatasan di dalam berkomunikasi. Maka cara yang terakhir yang saudara lakukan untuk memadamkan amarah ini adalah dengan membuangnya jauh-jauh. Membuang jauh-jauh kemarahanmu berarti saudara untuk mengampuni dia yang telah menyakiti hatimu. Contoh, seorang anak remaja tahu bahwa ayahnya tidak mengasihinya. Daripada mendam, anak remaja ini memutuskan untuk mengampuni ayahnya, dan dia bertekad kelak dia akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Membuang jauh-jauh kemarahanmu berbeda dengan menekan kemarahan. Menekan kemarahan itu munafik, karena di luarnya kelihatan tidak marah, padahal dalamnya penuh kemarahan. Sedang membuang jauh-jauh kemarahan berarti tidak lagi marah, baik di luar maupun dalam. Ini adalah kesalehan, bersedia mengampuni orang lain. Ketika kita membuang kemarahan jauh-jauh, berarti sadar bahwa dendam itu bukan suatu pilihan kita. Lebih baik saudara memilih satu hidup yang lebih suci daripada hidup penuh dengan kebencian, pertikaian, dan perselisihan. Mengampuni adalah cara yang terbaik di dalam mengatasi kemarahan. Namun saudara mengatakan sulit bagi saya untuk mengampuni orang yang sudah membuat saya marah. Memang tanpa kasih akan sulit dilakukan, bahkan mustahil bagi kita untuk mengampuni. Tapi jika kita memiliki kasih Kristus di dalam hati kita, maka kita akan dapat mengampuni orang lain. Kristus telah menunjukkan kasih yang demikian agung. Dia mengampuni mereka yang menyalibkan dia, mengampuni mereka yang mengolok-olok dia. Dan di dalam kasih itu pula telah dinyatakan kepada saudara, mengampuni segala dosa-dosamu. Saudara mungkin mengatakan bahwa teman-temanmu itu tidak pantas untuk diampuni. Tetapi saya juga bertanya, apakah saudara pantas juga menerima pengampunan Allah? Pasti jawabnya tidak. Saudara tidak pantas menerima pengampunan Allah, tetapi saudara diampuni. Itu sebabnya seharusnya juga kita mengampuni mereka yang kita anggap tidak pantas menerima pengampunan kita. Kadang-kadang kita yang menyimpan dendam, kemarahan, menunggu kesempatan yang baik untuk melampiaskannya. Padahal ketika kemarahan itu dilampiaskan, maka justru itu memperlihatkan betapa rendahnya kualitas rohani kita. Mari kita memohon kepada Tuhan agar kita tidaklah seperti itu. Tapi kita boleh memahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih Kristus itu, dan dapat mengenal kasih itu. Walaupun kasih itu melampaui segala pengetahuan, tapi biarlah kita boleh meneladaninya sehingga kita dapat membuang jauh-jauh kemarahan itu dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.